Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canon, saya dari Ma'iyah Turen, sekaligus guru yang tidak pernah diangkat jadi pegawai negeri. Biasa, curhat. Canon, satu yang kalau yang tadi menyanjung-nyanjung, kalau saya sampai detik ini protes numateng Cak Non. Alasannya kenapa? Sejak reformasi bergulir, pada saat Orde Baru berkuasa, Cak Nun lantang di televisi, radio, di mana event, lalu berani teriak kepada penguasa saat itu. Bahkan hanya segelintir orang yang berani mengkritik Pak Harto, cuma Cak Nun yang berani pada saat itu. Tapi entah sekarang ketika banyak istilahnya orang-orang yang berani berkoar-koar di televisi, Cak Nun justru turun ke bawah gitu. Apa alasannya? Satu. Kemudian yang dua, Cak Nun, ini yang menjadi misteri saya. Apa yang panjenengan sampaikan, panjenengan sama Cak Nurkolis Majid, juga Gus Dur, yang disampaikan kepada Pak Harto pada saat genting sehingga Pak Harto mampu lengser pada saat tahun 1998 awal mulai reformasi bergulir. Demikian Cak Nur. Oke, tak jawab. Iki kudu dijawab langsung cek mantes ya, soal pertanyaannya terus langsung soal jawab ngono ya. Apa sebabnya aku saiki gak koyo zaman Pak Harto ngelawan Pak Harto, saiki aku gak ngelawan. Siji, ngene, nek ancene kon ngongkon aku ngelawan mulai meneh aja ngundang aku mengisor ini ya. Wis lilo kon, dadi aja atik ngongkon aku nang Turen. Lho ya apa kon karepmu? Ya apa, nek ancene tak urusi nek kon ngekeki mandat tak urusi diluk ae kok. Wong Pak Harto mek tak parani tok. Ayo tapi nek aku anjane kudu ngurusi kono, aku aja dikongkon mudhun. Siji ya. Nomor loro, seje masalah zaman Pak Harto karo zaman saiki. Wong sing jenenge reformasi ku biyen duduk kok dhek iku kepingin menjatuhkan Soeharto. Dhek iku cemburu kok Pak Harto tok sing nyolong, wong aku ya kepingin. Akhirnya saiki kabeh nyolong, ngono rek ceritane ya. Entek-entekan wis. Kene tak duawakno, tak detail aku nduwe datane kabeh ya. Nah, jadi sekarang ini tingkatnya sudah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Terus apa meneh? Sumum bukmun omyum fahum la yarjiun. Iki gampang urusane, wis kono aja melok-melok. Gusti Allah wis menangani ini secara langsung, cuman awakmu dikon sabar. Ngono lho. Kecuali Gusti Allah ngongkon aku langsung, nun ayo mesti beresi. Oke. Gak ngongkon sampai saiki hari ini. Aku beresi masalah Indonesia. Kalau dulu itu saya beresi karena musuhnya jelas, sasarannya jelas, nembaknya jelas. Kari tak parani Pak Harto. Sekarang saya selani dengan pertanyaanmu, apa yang diungkapkan kepada Pak Harto pada waktu itu? Yang Anda ketahui dan yang dunia ketahui dan semua kelas menengah maupun wartawan ketahui adalah resepsi ketika Pak Harto sudah mau turun. Tapi pada saat akad nikah, tidak ada yang tahu. Jadi Gus Dur tidak ikut-ikut. Gus Dur tidak tahu menau. Mohon izin saya ngomong terus terang. Jadi saya, Cak Nur, Pak Malik Fajar, Utomo Danyanjaya nggawe surat nang Pak Harto. Pak, sampean iki wis wayahe mudhun mergo iki sing ngetik aku. Mari runding terus tak tik. Nomor loro Pak Harto niki carane papat, sampean milih siji. Terus itu pada tanggal 16 Mei 1998, tanggal 17-nya kita publikan dulu. Kita rilis dulu di hotel wisata. Tanggal 18 siang kita kasih ke Pak Harto melalui Mensesnek Saadillah Mursyid. Pak Saadillah Mursyid ngekekno suratku iku karo Cak Nur iku sing tanda tangan wong 5 ya rek ya. Gus Dur gak melok tanda tangan karena Gus Dur tidak tahu menau. Gus Dur itu hanya terlibat ketika besoknya itu kita minta sampai melok nyekseni gitu ya. Nah, jam 4 iku Pak Harto nrimo, terus dhek mikir-mikir, terus sembahyang maghrib, terus sembahyang isya, mari isak telepon aku karo telepon Cak Nur. Cak, nggih kula manut nek kedah lengser sak menika, nanging kula nyuwun sampeyan kancani cek mboten ribut wong-wong niku. Akhirnya
Nggih, nek ngoten kula dolekno wong songo pisan mesisan. Wong tuwek-tuwek kita minta untuk mempersaksikan, jadi Gus Dur diundang, terus Pak Ali Yafi dan seterusnya ya, pokoknya 9 orang. Terus mengadakan pertemuan besok paginya dengan Pak Harto di istana pada tanggal 19 Mei. Itu ya. Iki dawa ceritane akeh dimensi, tapi pokoknya tak singkat. Isine iku mang tok. Dan aku secara pribadi ngomong sama Pak Harto kula niku ngangkel kali Golkar kali TNI niku. Lho napa oca? Sampeyan niku dikon dadi presiden terus iku lak zalim niku. Ngono aku. Sampeyan iku lak duwe hak momong putu, nyiram kembang gitu. Gendong-gendong anak lak duwe hak sampeyan. Mosok sampeyan gak oleh urip normal sebagai menungso. Harmoko aku mesti ngongkon sampeyan dadi presiden terus. Mangkel aku, ngono aku. Pak Harto mesem karo pahit iki. Iki nyayang aku tak ngongkon aku mudhun arek iki. Tapi gak iso muring-muring dek, aku guyang-guyu ngono iko. Mun ta Pak sampean ngondo aku gak dadi presiden yo gak parek. Dek ngomong ngono to? Nek wong ngomong padhekan mesti Jawa Timur ya. Mesti Jawa Timur. Terus akhirnya Pak Harto mau kita temenin, tapi kemudian dikodeta situasinya. Seharusnya tidak seperti yang terjadi di reformasi. Singkat kata, seharusnya Pak Harto turun, Habibie turun, kabinetnya bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita bikin komite reformasi, nomor 1 ada 45 orang, Gus Dur, Megawati, semua, Cak Nur, itu komite reformasi, tanggal 21 akan kita lantik menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Hari itu juga besoknya MPRS ini akan kita minta untuk sidang menentukan kepala negara sementara yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu secepat-cepatnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu ceritanya. Tapi kemudian wah mohon maaf ini. Kemudian ini ditentang oleh Pak Amin Rais karena dianggap itu permainannya Pak Harto. Karena Pak Amin Rais memang kita larang untuk ikut ketemu Pak Harto dan Pak Harto sendiri tidak mau ketemu Pak Amin Rais. Sebabnya apa? Pak Amin ini satu arah ini. Pak karena Pak Amin itu orang yang sangat garang, orang yang sangat progresif, orang yang sangat seperti macan. Nah saya harap Pak Amin nggak usah ketemu Pak Harto karena sampean itu seorang harimau. Nah Pak Harto itu raja harimau, ngono masalahnya. Sampean kok dicatek ngono to. Dadi nek kepengin musuh macan, gampang musuhe. Laler lho gak iso dek nglawan. Nah, aku tak dadi laler mlebu kupinge. Wis beres Pak Harto. Ngono ra ilmu iku ya. Oke, wis ya. Jelas ya. Nah, jangan khawatir, Anda jangan mengkhawatirkan apa-apa. Semua sudah ada petugasnya. Di semua lapisan langit bumi, terutama di Indonesia sudah ada petugasnya, tenang aja. Ada yang sesuatu yang misalnya virus, dokter ya gak iso. Iku Gusti Allah yang beresi, Kanjeng Nabi beresi, Nur Muhammad beresi. Dan ini semua sudah ada yang beresi. Satu hal terakhir untuk jawab sampean. Sampean ngerti El Nino? Ya sekarang kan ada badai El Nino yang dikhawatirkan akan memuncak. Nah badai El Nino ini memuncak sekian kali sejak kita hitung sejak kemerdekaan. El Nino itu naik munggah nemen badainya itu akan terjadi sesuatu yang penting di Indonesia. Misalnya tahun 57-58 itu terjadi pemberontakan Permesta dan PRRI, Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar. Kemudian biasa terus naik lagi 65 yaitu G30S. Terus El Nino naik lagi tahun 83, 82, 83 terjadilah pembakaran toko-toko Cina dan penjarahan mal-mal di Solo. Pada saat yang sama terjadi bentrok besar di Lapangan Banteng dan peristiwa Tanjung Priok yang sangat gawat dan sangat terkenal di seluruh dunia. Itu tahun 82, 83. Kemudian El Nino naik lagi tahun 97, 98 terjadilah penembakan Trisakti dan reformasi. Dan besok ini El Nino akan naik ke puncaknya lagi pada bulan Oktober dan November mben iki. Nah, karo aku. Enggak begitu November kok gak ono apa-apa. Loh, kok gak ono apa terus Gusti Allah moro tak abusi. Ngono kita. Gak melok-melok aku.
Kon kate lapo, sak karep-karepku aku sing duwe kok ya toh. Aku sing gawe, tapi kita mohon kepada Allah, ada atau tidak El Nino, Allah akan merubah nasibmu karena Anda semua berhati suci di sini. Karena Anda semua betul-betul mengharapkan Indonesia akan berubah. Dan kalau kamu rubah hari ini, nanti petugas berikutnya masih sama mentalnya. Maka perubahan Indonesia nanti menunggu anak-anak semacam ini, semacam sampai. Maka saya turun ke bawah untuk apa? Untuk memastikan bahwa ada manusia Indonesia yang benar-benar bisa dididik untuk menjadi nasionalis sejati, untuk menjadi pecinta rakyatnya. Mulanya aku gelem mudhun ngene iki untuk memastikan itu di mana-mana. Ngono ya.